berguna bagi kita semua. Tapi pun, Ya, pun. apa kabar nih anak-anak ibu yang luar biasa hebatnya? Baik, Ibu. Alhamdulillah. Nah, sebelum memulai pembelajaran, ibu mau mengecek kehadiran terlebih dahulu. Apakah ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua. Berarti hadir semua ya, Masya Allah. Baik, kalau ibu tanya nih, kalian udah pada makan apa belum? Udah pada sarapan belum? Udah, Ibu. Berarti sudah siap belajar dengan fokus ya? Siap. Nah, materi kita pagi hari ini yaitu mengenai sistem tata surya. Nah, tujuan pembelajarannya sendiri itu yang pertama kalian bisa menjelaskan mengenai sistem tata surya dengan karakteristiknya dengan benar. Lalu selanjutnya itu kalian bisa memklasifikasikan perbedaan antar planet dan juga jaraknya dari matahari. Dan yang terakhir tentunya kalian mampu membuat atau mengelompokkan nanti antar planet berdasarkan dengan urutannya dari matahari. Nah, sebelum masuk ke materi, Ibu mau tanya terlebih dahulu nih. Kalau kalian dengar kata sistem tata surya, apa yang terlintas di benak kalian? Planet-planet. Kira-kira kita nih tinggal di planet mana nih? Bumi. Wah, Mas. Bumi. Kenapa hanya planet bumi yang ada makhluk hidupnya? Karena yang gravitasi kan, Ibu. Semua planet gimana? Ada gravitasi, ada air. Benar. Oksigen. Benar, pastinya semua jawaban kalian luar biasa. Bagus. Nah, tanpa menunda, baiklah Ibu akan mulai menjelaskan mengenai alat peraga ini. Nah, ini merupakan sistem tata surya. Nah, jadi di tengah-tengahnya sebagai pusat adalah matahari. Apa itu sistem tata surya? Sistem tata surya itu sendiri merupakan kumpulan benda langit yang terdiri atas sebuah bintang yang besar yang dapat bersinar sendiri yang disebut dengan matahari, dengan benda-benda lainnya yang mengelilinginya, terutama planet-planet yang mengelilingi matahari melalui orbitnya. Kenapa planet-planet tersebut dapat mengelilingi matahari mengikuti dengan orbitnya? Karena mereka sendiri itu tertarik oleh gaya gravitasi dari matahari. Nah, selanjutnya itu ada penjelasan mengenai planet luar dan planet dalam yang akan dijelaskan oleh Ibu Meliana. Kepada Ibu Meliana, saya persilahkan. Baik, jadi di sini kita pertama-tama itu kita akan membahas tentang planet dalam. Apa itu planet dalam? Jadi planet dalam itu merupakan planet yang berada di dalam jadi planet dalam itu yang berada di dalam sabuk asteroid. Jadi di sini nanti ada sabuk asteroid yang berupa, di sini kita menaruhnya seperti bebatuan ya, bisa dilihat anak-anak. Nah, planet dalam itu terbuat dari bebatuan. Nah, apa saja itu planet dalam? Yaitu ada Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Oke, yang selanjutnya itu ada planet luar. Nah, planet luar ini terbuat dari gas sehingga tidak memiliki tempat pijakan seperti batuan. Nah, untuk ukuran planet luar itu jauh lebih besar daripada planet dalam. Contohnya itu seperti planet Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Lalu yang selanjutnya ada matahari. Nah, di sini matahari adalah pusat sistem tata surya, tempat semua planet mengelilinginya. Nah, untuk ciri-cirinya yang pertama, warna dari matahari adalah kuning terang. Lalu untuk ukurannya itu sebesar 1.392.700 km. Lalu matahari adalah bintang raksasa yang menghasilkan panas dan cahaya melalui reaksi fusi. Energi matahari memungkinkan
terjadinya kehidupan di bumi. Lalu selanjutnya ada Merkurius. Nah, Merkurius yaitu planet yang ukurannya paling kecil, lalu memiliki urutan terdekat dari matahari. Untuk warnanya yaitu berwarna abu-abu, ukurannya kecil, sekitar 4.880 km, dan memiliki beberapa ciri-ciri. Yang pertama ada suhunya sangat dingin dan panas ekstrim, lalu tidak punya satelit dan revolusinya cepat. Nah, selanjutnya ada planet Venus. Nah, untuk yang Venus yang ini ya, planet Venus. Nah, urutan kedua dari terdekat dari matahari. Nah, untuk warnanya sendiri itu warna kuning keputihan. Ukurannya mirip dengan bumi. Lalu Venus juga adalah planet terpanas karena efek rumah kaca. Nah, untuk info pentingnya mengenai planet Venus yaitu yang pertama, suhunya lebih dari 460 derajat. Lalu yang kedua disebut sebagai bintang kejora. Biasanya kalau pagi-pagi atau siang, sore atau malam itu ada di langit yang bersinar, itu sebenarnya Venus ya, planet Venus. Lalu yang ketiga rotasi yang terbalik. Nah, selanjutnya itu ada planet bumi. Jadi kita ini kan tinggal di bumi ya. Nah, planet bumi itu kalau di sistem tata surya dia berada di urutan ketiga. Dia planet bumi. Wow. Jadi planet bumi ini menjadi satu-satunya planet yang memiliki kehidupan. Bisa kita lihat ini warnanya ada warna biru dan juga warna hijau. Nah, selain itu sebenarnya ada juga warna putih karena terlihat dari adanya laut, daratan, dan juga awan. Bumi itu memiliki air, udara, dan satu bulan yang menjadi satelit yang membuat suatu planet cocok untuk menjadi tempat tinggal makhluk hidup. Nah, selanjutnya yaitu Mars. Mars ini merupakan planet keempat dari sistem tata surya, urutan planet keempat yang disebut dengan planet merah. Kenapa disebut planet merah? Karena warnanya merah. Pintar Melisa. Jadi planet Mars ini suhunya dingin dan dia mempunyai dua satelit. Yang pertama yaitu Phobos dan yang kedua yaitu Deimos. Mars ini dijadikan sebagai planet untuk tujuan penelitian, seperti untuk mencari tanda kehidupan. Apakah planet itu bisa untuk dijadikan sebagai tempat untuk makhluk hidup. Nah, selanjutnya itu ada planet Jupiter yang akan dijelaskan oleh Ibu Putri. Pada Ibu Putri, silakan. Jadi di sini kita lanjut ke planet Jupiter ya. Nah, planet Jupiter di sini itu tuh terletak paling urutan kelima dari matahari. Nah, planet ini itu termasuk planet terbesar di dalam tata surya kita. Nah, planet ini itu tuh merupakan planet yang berisi gas. Kebanyakan di dalam planet ini tuh berisi gas hidrogen dan nitrogen atau helium. Nah, di planet ini tuh juga ada yang namanya bintik merah besar. Bintik merah besar itu tuh maksudnya itu badai yang dia itu sudah ada sejak ratusan tahun. Nah, itu penting dari planet Jupiter ini. Itu yang pertama itu di Jupiter ini tuh dia tuh punya banyak satelit. Dia punya 70 satelit. Nah, salah satunya itu ada satelit LO, ada Europa sama Ganymede dan Callisto. Nah, di dalam Jupiter ini tuh juga punya gravitasi yang lumayan besar gitu, dan di Jupiter juga ini tuh ada tidak memiliki permukaan padat. Nah, yang kedua itu ada planet Saturnus. Planet Saturnus itu identik dengan cincin yang paling cantik di tata surya kita. Ya, ini itu adalah urutan planet ke-6 dalam sistem tata surya kita. Nah, planet cincin ini itu tuh tersusun dari bongkahan es dan batu yang hancur karena tumbukan pembuatan Big Bang dulu. Nah, terus untuk info penting dari planet Saturnus itu yang pertama, planet itu juga terdiri dari gas. Yang pertama itu ada hidrogen dan helium. Terus di planet ini itu juga punya banyak
sekali bulan. Di sini ada 80 bulan dan yang paling terkenal itu adalah namanya bulan Titan. Nah, di sini itu tuh juga termasuk sebagai planet yang paling besar. Ya. Ya. Nah, selanjutnya itu ada planet Uranus. Nah, ini dia yang dinamakan dengan planet Uranus. Planet Uranus ini merupakan planet ke-7 dari urutan sistem tata surya. Nah, planet ini itu suhunya sangat dingin dan berputar dengan posisi miring. Dia berputarnya itu hampir 90 derajat. Nah, Uranus ini juga mempunyai busur cincin serta banyak bulan yang mengelilinginya gitu. Jadi dia tuh sebenarnya di sini ada kayak cincin, tapi dia cincinnya tidak terlalu terlihat seperti Saturnus ini. Nah, yang terakhir yaitu planet Neptunus. Nah, planet Neptunus ini yang terakhir nih, yang warna biru tua. Jadi planet Neptunus ini adalah planet yang posisinya berada di urutan ke-8 dari sistem tata surya, dan dia menjadi planet yang terjauh dari matahari. Nah, planet ini juga suhunya itu dia dingin dan memiliki angin yang paling cepat jika dibandingkan dengan planet-planet lainnya. Planet ini juga memiliki beberapa bulan yang termasuk Triton sebagai satelit terbesarnya. Baik, itu tadi adalah pemaparan materi dari sistem tata surya. Nah, kira-kira sudah pada paham belum ini? Sudah. Baik, kalau sudah paham, selanjutnya anak-anak hebat ibu semua akan ibu beri lembar kerja peserta didik yang harus kalian isi. Tetapi ini secara berkelompok, maka dari itu nanti kelompoknya akan dibagi. Sebelah sana kelompok 1, sebelah sana kelompok 2, sebelah kiri ibu kelompok 3, dan sebelah kiri ujung ibu itu kelompok 4. Baik, Ibu. Jadi nanti tugas kalian amati planet-planet yang ada pada alat peraga di depan. Lalu diskusikan dengan teman sekelompok, catat hasil diskusi dengan menjawab soal yang ada di alat bimbingan. Ya? Ya. Baik, kira-kira sudah semua belum nih mengisi lembar kerjanya? Sudah, Ibu. Hebat. Kalau gitu, mulai dari kelompok 1 dan kelompok 2 bisa langsung ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Baik, Ibu. Baik, Ibu. Ayo. Sambil ditunjuk nih planetnya yang mana? Bisa dijelaskan yang mana yang mana? Oke, jadi kelompok 1 dapat planet apa nih? Planet Jupiter itu. Oh, kira-kira planet Jupiter tuh yang mana ya? Bisa bantu ibu pada teman-temannya? Iya, benar. Ya, benar. Dan sekarang coba hasil diskusinya seperti apa? Jadi yang pertama itu warna planetnya Jupiter itu berwarna oranye, kecoklatan, putih, kuning, dan merah bata. Ya, benar. Yang kedua ukurannya termasuk yang paling besar ibu di tata surya. Ya, benar. Yang ketiga posisi urutannya dari matahari itu ada di urutan ke-5. Ya. Lalu yang kedua tuliskan 3 informasi penting mengenai planet Jupiter. Yang pertama itu dia banyak satelitnya. Ya. Yang kedua itu gravitasinya besar, karena banyak besar. Ya. Yang ketiga itu tidak memiliki permukaan padat atau permukaannya dari semua. Tuh. Selanjutnya KPD berikutnya kira-kira apa nih? Ada apa? Suruh gambar. Oh, jadi suruh gambar. Oke, jadi benar ya teman-teman gambarnya. Jadi kelompok 1 menggambar planet Jupiter. Oke, beri aplaus untuk kelompok 1. Oke, terima kasih kelompok 1. Yuk, kelompok selanjutnya kelompok 2. Jadi
Bumi Jadi warna planet dari bumi itu biru dan juga hijau. Ukurannya itu lebih kecil daripada planet Mars. Terus lebih besar daripada Merkurius sama Venus. Terus posisi urutannya itu ketiga dari matahari. Terus hal uniknya itu ada kehidupan, hanya punya satu bulan, atmosfer yang kayak oksigen. Terus 3 informasi penting itu, yang pertama tempat hidup makhluk hidup, memiliki air dan juga terdapat oksigen. Nah, ini gambarnya. Oke, benar sekali. Oke, terima kasih. Boleh duduk kembali. Baik, sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, Ibu mau tanya lagi nih, kira-kira sudah paham semua belum mengenai sistem tata surya? Sudah. Kalau planet yang ada cincinnya itu planet apa ya namanya? Saturnus. Kalau yang kita tinggali Bumi. Pusat dari semua tata surya itu Matahari. Oke, karena anak-anak ibu yang hebat sudah paham semua, mungkin itu saja pembelajaran pada kesempatan kali ini. Selanjutnya kalian jangan lupa untuk belajar di rumah. Kurang dan lebihnya ibu mohon maaf. Ibu akhiri. Oh, sebelum kita akhiri, kita berdoa dulu. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.